Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 601. Li Weidao. Dia, Tuan Brahma, kami akan menerima perintah itu ketika Anda datang. Selama Anda bersedia berdiri bersama kami, Anda akan diberi gelar Jenderal Naga Tiongkok. Jenderal Naga Tiongkok adalah posisi yang harus dihormati oleh semua orang di Tiongkok. Jabatan itu hanya dapat diperoleh oleh mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok. Setelah Anda menjadi Jenderal Naga, tidak ada unit atau organisasi di Tiongkok yang berhak menggeledah, menginterogasi, atau mempermalukan Anda. Dalam kasus yang serius, Anda akan dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan. Selain itu, Long akan mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, interogasi dan kualifikasi lainnya tanpa batasan pada perusahaan milik negara atau swasta dan semua keluarga. Semua orang di organisasi Longqian kita juga akan berada di bawah kekuasaan Jenderal Long. Meskipun Adinata meremehkan posisi ini, bagaimanapun juga, keluarganya telah memimpin dunia selama beberapa dekade, namun kekuatan di balik posisi tersebut masih sangat diinginkan. Bagaimanapun, keluarga Brahma adalah keluarga yang tertutup, dan tidak semua orang mengenali keluarga Brahma, terutama beberapa orang kaya di Tiongkok. Adinata tersenyum dan berkata, jadi, bisakah rekening bank domestik saya dibuka blokirnya? Li Wei sangat malu dan berkata dengan cepat, bawahan saya akan segera menangani masalah ini untuk Jenderal Long. Saya jamin rekening bank Anda akan tersedia untuk digunakan setelah Jenderal Long kembali ke Tiongkok. Adinata mengangguk dan menghela nafas lega, sungguh membuat frustrasi karena tidak bisa menghabiskan uang dengan uangnya sendiri di Tiongkok. Sebelumnya, Adinata tidak punya uang untuk membayar ongkos taksi dan membiarkan putrinya melihatnya. Saat ini, siapa yang membawa uang tunai saat bepergian? Li Wei berkata, Jenderal Naga, Anda sekarang adalah Jenderal Naga Tiongkok, dan Anda tidak cocok pergi ke Istana Biru untuk merampok orang. Tuan Sakti mengatakan bahwa dia lebih suka mengorbankan Nona Chalister Zhang daripada membiarkan Tiongkok menjadi dikritik. Adinata tahu bahwa kelompok orang tua Davi Sakti semuanya rela mengorbankan hidup mereka demi kebenaran. Belum lagi mereka tidak mengorbankan putranya, tetapi menantu perempuannya. Faktanya, Adinata juga tidak menyukai Chalister Zhang. Dia berharap Chalister Zhang menghilang agar dia tidak merasa kesal dan dimarahi. Namun, Chalister Zhang adalah ibu mertua Adinata, dan sangat tidak mungkin baginya untuk mentolerir keluarga PU yang merenggut ibu mertuanya seperti ini. Adinata berkata, saya tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan ibu mertua saya. Jika saya tidak peduli dengan masalah ini, langkah selanjutnya adalah keluarga PU merebut istri saya, putri saya, dan keluarga Brahma kami. Aku tidak akan membiarkan dia menggangguku. Li Wei tampak sedikit gugup. Mungkinkah Jenderal Naga Huaguo benar-benar akan menimbulkan masalah di Istana Biru Hangwo hari ini? Adinata berkata, jangan khawatir, saya tidak berencana pergi ke Istana Biru. Saya punya cara lain. Park Eun sama sekali tidak menyadari penangkapan Chalister Zhang, dan Park Eun adalah Park Eun dan Park Sungwoo adalah Park Sungwoo. Mereka berdua berusia 30-an, jadi tidak perlu mencampurkannya. Selain itu, Adinata selalu menyukai Park Eun, dan dia tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini karena masalah kakaknya. Wajah Li Wei berseri-seri dengan gembira. Saya juga percaya Jenderal Long akan mampu menyelesaikannya melalui metode lain. Jenderal Long, izinkan saya meninggalkan nomor telepon Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Adinata dan Li Wei bertukar informasi kontak, dan segera berpisah tanpa tinggal di tempat mereka berada. Tidak lama kemudian, Adinata kembali ke pesawat Zephyr 3. Ganendra dan Xiao Wang menghela nafas lega saat melihat Adinata tidak pergi ke Istana Biru. Xiao Wang bertanya, Tuan Brahma, apa rencanamu sekarang? Adinata berkata, kamu terus mencari kemana-mana. Jika ada orang atau tempat yang mencurigakan, segera turun dan cari. Aku akan tetap dalam permainan untuk sementara waktu, jadi jangan ganggu aku untuk saat ini. Xiao Wang dan yang lainnya tercengang. Sedang bermain game? Ibu mertuanya diculik dan lama sekali tidak ada kabar. Apakah Adinata masih tega bermain-main? Ini tidak seperti gaya Adinata. Tentu saja, Adinata tidak peduli dengan hidup atau mati Chalister Zhang. Alasan dia memainkan permainan itu adalah untuk mencari tahu keberadaan Chalister Zhang dan Park Cheng-yu. Itu benar, Adinata tidak memainkan permainan biasa, tetapi permainan virtual yang hanya dapat dimasuki oleh anggota dari 8 keluarga besar. Park Cheng-yu mungkin tidak ada dalam permainan, dan bahkan jika dia ada, dia tidak akan pernah memberitahu Adinata keberadaan dia dan Chalister Zhang. Oleh karena itu, ketika Adinata pergi ke permainan, dia tidak mencarinya sama sekali, tetapi mencari Yusui Sen, Lota Smith. Lota adalah gadis yang disukai Park Cheng-yu. Dia pasti memiliki informasi kontak Park Cheng-yu, dan dia polos dan imut. Terakhir kali Adinata menciumnya dengan paksa, dia tidak marah. Mungkin,
Gadis ini bersedia membantu Adinata dan memancing Park Cheng-yu keluar. Pada saat itu, Adinata dapat menangkap semua Park Cheng-yu dan menyelamatkan Chalister Zhang. Aku ingin tahu apakah Lota ada di dalam game. Adinata datang ke kamar pribadi di pesawat dan sudah memiliki kacamata VR yang diperlukan untuk memasuki permainan di tangannya. Sejujurnya, selain perlu meminta bantuan Luota, Adinata secara pribadi berharap bisa bertemu gadis ini lagi. Adinata adalah pecinta kecantikan dan mencintai wanita cantik. Luota hanyalah versi putih dari Jelita dan Anastasia, dan sangat menarik bagi Adinata. Segera, Adinata memasuki game virtual. Dunia dalam game masih begitu nyata. Adinata mengendarai sepedanya beberapa kali berkeliling berbagai tempat seperti taman dan komunitas. Sayangnya, dia tidak bertemu siapapun. Hai! Tiba-tiba, Adinata mendengar suara seorang wanita datang dari belakangnya. Adinata menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu memang seorang kenalan lama. Tapi itu bukan Lota, tapi Marilyn Monroe, dari keluarga George. Nona George? Adinata terkejut, tidak menyangka akan bertemu dengannya. Wanita berpakaian Monroe ini sangat berpikiran terbuka dalam permainan. Dia mencium Adinata terakhir kali dia bertemu dengannya. Menurut analisis psikologis Adinata, Monroe pastilah orang yang gerah di dunia nyata, yang merupakan kebalikan dari apa yang ada di dalam game. Jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan kepribadiannya seperti ini di dalam game. Lama tidak bertemu, bocah tampan, apakah kamu merindukanku? Monroe mendekat dan langsung duduk di pangkuan Adinata. Weo, Adinata sedikit malu. Monroe masih sangat proaktif. Adinata tersenyum dan berkata, tentu saja. Ciuman yang kamu berikan padaku terakhir kali masih segar dalam ingatanku. Benarkah? Kalau begitu aku akan membiarkanmu memperdalam kesanmu, kata Monroe, dan mencium Adinata lagi. Adinata terdiam. Anda, wanita tertua dari keluarga George, adalah salah satu keluarga teratas di antara 8 keluarga besar. Bagaimana kalau Anda menyendiri? Adinata tidak tertarik untuk mencium Monroe karena dia selalu merasa bahwa dia menggunakan citranya sebagai bintang mati. Tidak seperti Lota, yang menggunakan penampilannya sendiri sebagai citranya, yang agak tersembunyi. Siapa yang tahu seperti apa rupa Miss George ini di dunia nyata? Adinata perlahan mendorong orang itu menjauh dan berkata, Nona George, tunggu sebentar. Monroe sedikit tidak senang, ada apa sayang? Kamu tidak mencintaiku lagi? Adinata terdiam, Nona, aku belum pernah mengatakan aku mencintaimu sebelumnya, kan? Meskipun kencan online di dalam game, kemajuannya tidak begitu cepat. Adinata berkata dengan serius. Saya memasuki permainan kali ini karena ada sesuatu yang serius yang harus saya lakukan. Apakah Anda kenal Lota dari keluarga Smith? Monroe mengangkat alisnya. Orang suci Swiss itu? Bab 602. Sederhana sekali. Adinata sangat senang. Iya, apakah kamu mengenalnya? Kemana dia biasanya pergi setelah memasuki permainan? Apa yang dia lakukan? Monroe berkata sedikit cemburu. Jadi kamu jatuh cinta dengan wanita lain? Adinata berhenti dan berkata, tidak. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk menemukannya. Nyawa manusia dipertaruhkan. Nona George, jika Anda tahu di mana dia berada, tolong beritahu saya. Monroe membalik rambut keritingnya yang dan berkata, ingin tahu di mana dia? Tidak apa-apa, kamu harus menciumku selama 3 menit. Bagus. Adinata tidak peduli apakah Nona George jelek dalam kenyataan. Bagaimanapun, dengan sumber keuangan dari 8 keluarga besar, bahkan jika gennya buruk, wanita berkulit putih, kaya, dan cantik seperti itu tidak akan jauh lebih buruk. Pergi dengan sedikit merapikannya. 3 menit kemudian, Adinata menghela nafas dalam hati melihat keterampilan Nona George yang luar biasa dan berkata, oke, bisakah Anda memberitahu saya di mana Lota sekarang? Monroe membelai wajah Adinata dengan puas. Anak laki-laki tampan, kamu terlalu pemalu. Kamu tidak seperti yang diisukan. Adinata sedikit malu, apakah ini mengungkapkan rahasianya? Tapi, aku suka kamu seperti ini, haha. Lota suka pergi ke pantai sendirian. Kamu harus pergi ke pantai dan melihat-lihat, kata Monroe. Baiklah, sampai jumpa lagi, Nona George. Adinata tidak berhenti lagi dan langsung menuju ke pantai di dalam game. Di dunia game, melihat laut tidak sesulit di dunia nyata, hanya membutuhkan waktu beberapa menit berkendara ke sana. Banyak. Adinata datang ke pantai dan memanggil nama Lota sambil berjalan di pantai. Sambil berjalan, Adinata menemukan handuk tebal, minuman ojito, dan ikat kepala pita merah muda super lucu di kursi santai berwarna putih. Adinata segera menyadari bahwa ada seseorang di sini. Melihat ke belakang, saya melihat kepala seorang gadis kecil yang cantik terlihat di laut yang tenang. Lota berenang ke sini menggunakan postur gaya dada standar. Lota segera berenang ke tepi pantai, dia hanya mengenakan bikini berwarna merah muda, rambutnya basah, dan rambut pendek dan sedang memberikan perasaan yang sangat lucu dan bebas kepada orang-orang. Ketika Lota melihat Adinata, senyuman muncul di wajahnya. Apakah itu kamu? Tampaknya Lota mengenali Adinata, dan tidak membenci atau menuduhnya. Adinata memandang Lota,
Wajah Lota secara alami adalah yang paling cantik di antara gadis kulit putih. Tapi sosoknya haha, dibandingkan dengan Maktika, tertinggal jauh, itu sosok gadis yang sangat biasa. Namun sosok seperti itu cukup sesuai dengan gelar A Swiss Saint. Orang suci memberikan perasaan yang sangat murni dan menyendiri. Tetapi jika tubuh terlalu panas, itu akan menjadi sedikit tidak konsisten. Sama seperti aktris Hong Kong dan Taiwan seperti Vivian Chow dan Yang Cha ini, Anda tidak bisa melihat mereka memainkan peran SKSI. Adinata memandang Lota dan menggoda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki sosok yang sangat mengesankan dalam kehidupan nyata. Mengapa Anda merancang diri Anda sendiri untuk menjadi begitu rendah hati dalam permainan? Lota dipuji oleh Adinata, dan wajahnya langsung memerah dan malu, menutupi tubuh palsunya di dalam game dengan tangannya. Tindakan ini membuat Adinata merasa sangat manis. Dia sangat konservatif dalam permainan, tetapi kenyataannya dia 100% gadis yang lebih murni. Lota berdiri di sana, tidak berani melangkah lebih jauh, dan berkata kepada Adinata, "Bisakah kamu memberiku handuk panjang di kursi?" "Tentu." Adinata dengan cepat menyerahkan handuk itu, yang lebarnya kira-kira sama dengan kemejanya, kepada Lota, yang memakainya untuk menutupi tubuhnya yang tidak mencolok. Setelah itu, Adinata dan Luotea duduk, dan Adinata berkata dengan tulus, "Jelotea, aku harus minta maaf padamu. Terakhir kali kita bertemu untuk pertama kalinya, aku menciummu dengan paksa. Sebenarnya, aku bukan orang yang sembrono, dan aku tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu sama sekali. Saat itu, Park Sung-woo dan aku sedang bersama, dan Park Sung-woo memukulku. Aku kenal Park Sung-woo menyukaimu, jadi aku bertindak impulsif saat itu. Untuk membalas dendam padanya, aku menciummu dengan paksa. Aku sangat menyesal." Adinata sekarang mendapat permintaan dari Luota, dan dia harus menjelaskan terlebih dahulu dengan jelas apa yang terjadi terakhir kali. Namun, setelah mendengar ini, Lota terlihat sedikit kecewa. Lalu kamu bilang kamu akan datang ke Swiss untuk mencariku. Apakah kamu juga berbohong padaku?" Adinata tercengang, dia tidak menyangka Lota akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia mencium Lota untuk membalas dendam pada Park Cheng-woo, jadi apa yang dia katakan selanjutnya tentang pergi ke Swiss untuk menemukannya tentu saja salah. Namun, Adinata dengan jelas merasakan keinginan batin Lota agar Adinata pergi ke Swiss untuk menemukannya. Apakah gadis ini benar-benar ingin aku pergi ke Swiss untuk mencarinya? Apa mungkin dia jatuh cinta padaku karena aku menciumnya dengan paksa? Adinata berpikir sendiri, tidak tahu bagaimana menjawab Lota sama sekali. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia takut menyakiti hati Lota. Lota memberi orang perasaan yang sangat tidak berbahaya dan polos, sama seperti adik perempuannya sendiri. Adegan itu tetap canggung selama beberapa detik, dan Lota tiba-tiba tersenyum lega. "Kamu pasti bercanda ketika kamu bilang kamu datang ke Swiss untuk mencariku, kan?" "Hehe, aku tidak menganggapnya serius. Aku datang lebih awal. Kamu menebak dia. Lagi pula, kamu baru saja mengambil ciuman pertamaku di dalam game, tapi ciuman pertamaku di kehidupan nyata masih ada." Setelah mendengar perkataan Luota, Adinata merasakan sakit hidung karena suatu alasan, dan merasa sedikit tergoda untuk menangis, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman. Berdasarkan penelitiannya di bidang psikologi, dia langsung tahu bahwa Lota sangat memperhatikan janji-janji yang dibuatnya begitu saja. Terlebih lagi, dia sangat sedih karena Adinata tidak bisa pergi ke Swiss untuk menemukannya. Semakin Luota bersikap acuh tak acuh, semakin merasa bersalah Adinata. Luota adalah orang pertama yang bisa membuat Adinata merasa sangat bersalah dan berbelas kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Lota begitu polos? Bukankah usianya sudah 18 tahun? Adinata bingung. Secara umum, gadis berusia 18 tahun seharusnya sudah sangat dewasa. Bahkan gadis Tionghoa biasa, mereka yang tampan dan memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik, sudah pernah jatuh cinta 1 atau 2 kali. Meski belum pernah jatuh cinta, namun ia sangat dewasa dalam menghadapi banyak hal. Selain itu, Lota adalah anak dari keluarga tersembunyi. Belum lagi, bicara saja tentang anak-anak keluarga Brahma, usia 14 tahun berarti 19 tahun untuk anak biasa, dan usia 18 tahun berarti 25 tahun untuk anak lain. Lota lahir di keluarga papan atas seperti Smith dan bertemu dengan orang-orang terbaik di dunia. Bagaimana dia bisa begitu sederhana? Umumnya, putri dari keluarga kaya berkeliling dunia dan berinteraksi dengan berbagai orang di usia remaja, namun mereka tidak pernah seperti Lota. Adinata bertanya, "Lota, apakah kamu jarang berinteraksi dengan orang lain?" Lota tiba-tiba terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Adinata tersenyum dan berkata, "Kamu bertingkah seperti gadis berusia 14 tahun, kecuali kamu sengaja berpura-pura, tapi aku tahu kamu tidak berpura-pura. Tidak hanya itu, aku juga tahu kalau kamu tidak bahagia." Bab 603. Lota melarikan diri dari rumah. Lota menatap Adinata tanpa berkedip, matanya penuh kejutan dan emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang baru bertemu dengannya 2 kali, dan di dunia game virtual, bisa menembus pikirannya dalam sekejap. "Bagaimana bisa kamu?" Lota sangat mengagumi Adinata. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk memberitahukan perasaannya kepada orang lain.
Dia juga merindukan seseorang di dalam hatinya yang bisa menebak ketidakpuasannya tanpa dia harus mengatakan apapun. Adinata tersenyum, dia telah mengenal Zoe dan Mai sejak dia masih di sekolah dasar, jadi dia secara alami bisa melihat sekilas gadis kecil Luota. Secara psikologis, seseorang yang kecanduan game alih-alih menghabiskan seluruh waktunya di dunia nyata, karena dunia nyata tidak memuaskan dan hanya bisa menemukan kesenangan di game virtual. Namun pada umumnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang miskin. Orang kaya sangat bahagia di dunia nyata. Masuk akal jika Lota bisa berenang di kolam renang hotel bintang 5 manapun di dunia, bersama sekelompok adik perempuan yang cantik dan cantik, atau pacar kecil. Di usianya yang berenang sendirian di game virtual, terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang sangat kesepian dan tidak bahagia. Melihat Luotea semakin mengaguminya, Adinata dengan cepat memukul saat setrika masih panas dan menjelaskan tujuannya. Lota, apakah kamu kenal dengan Park Cheng-woo? Lota mengangguk. Saudara Park Cheng-woo sangat baik kepada saya. Dia sering mengobrol dengan saya dalam permainan, berjalan-jalan, bermain ski, dan bersepeda dengan saya. Dalam kehidupan nyata, dia sering mengirimi saya pesan. Park Chung-woo benar-benar seorang ahli manajemen waktu. Kenyataannya, ada begitu banyak wanita parubaya yang menunggunya untuk beruntung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih punya banyak waktu untuk mengejar Lota. Adinata berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. Bisakah Anda membantu saya mengajak Park Cheng-woo berkencan? Hah? Lota tidak tahu kenapa. Adinata menjelaskan, sejujurnya, keluargaku diculik oleh Park Cheng-woo. Aku tidak dapat menemukan mereka sekarang. Aku tahu dia mengejarmu. Selama kamu mengajaknya kencan, dia pasti akan bertemu denganmu. Lota menjadi malu. Meskipun Park Cheng-woo bersalah karena mengambil keluarga Adinata, Lota tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, Luota dan Park Cheng-woo sudah saling kenal lebih lama dari Adinata, dan hubungan mereka lebih baik. Lota berkata, saya minta maaf, Tuan Brahma, keluarga saya tidak mengizinkan saya ikut serta dalam urusan keluarga lain. Jika Anda ingin saya berkencan dengan Park Cheng-woo, saya harus meminta izin keluarga saya. Tidak mau. Dengan panik, Adinata meraih tangan Giok Luotea. Meski sosok Lota tidak persis sama dengan aslinya, namun tangannya sangat merah jambu. Adinata tahu bahwa begitu Lota meminta instruksi dari keluarga Smith tidak akan pernah setuju Lota membantu Adinata. Alasannya sangat sederhana, keluarga Brahma kini menjadi yang terburuk di antara 8 keluarga rahasia dan akan segera dikeluarkan dari 8 keluarga besar. Bahkan jika keluarga Smith ingin membantu, mereka akan memilih untuk membantu keluarga PU daripada keluarga Brahma. Permisi. Melihat wajah Luotea memerah lagi, Adinata segera melepaskan tangannya. Tak lama setelah keduanya bertemu, kemajuan pesat mereka terjadi, termasuk berciuman dan berpegangan tangan. Mereka yang tidak tahu lebih baik mengira Adinata ahli dalam menggoda gadis. Adinata berkata, Gelota, aku tahu bahwa memintamu membantuku memancing Park Cheng-woo keluar agak sulit bagimu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu bersedia membantuku, aku juga akan melakukan sesuatu untukmu sebagai gantinya. Bagaimana kalau? Lota menatap mata safirnya yang besar dan bertanya, apakah kamu ingin membantuku? Aku tidak butuh bantuanmu. Adinata tersenyum dan berkata dengan pasti, tidak, benar. Saya dapat melihat bahwa Anda pasti membutuhkan bantuan. Wajah kecil Lota yang polos dan anggota tubuh yang lesu penuh dengan ketidakberdayaan sebagai seorang veteran, bagaimana mungkin Adinata tidak melihatnya? Lota sepertinya tidak berbohong, tetapi yang ingin saya lakukan sangatlah sulit. Adinata berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, tidak peduli betapa sulitnya, aku, Adinata, bisa melakukannya. Katakan saja padaku, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Lota menunduk, menyilangkan kedua tangan kecilnya, dan terus menggosoknya. Setelah sekian lama, Lota mengangkat kepalanya, matanya menjadi lebih tegas. Bisakah Anda membawa saya keluar dari Swiss? Sebelum upacara dewasa saya yang berusia 18 tahun? Tinggalkan Swiss. Adinata sedikit terkejut. Dia mengira Luota akan mengajukan permintaan untuk mendaki Gunung Pedang dan Lautan Api. Tak disangka, permintaannya ternyata kabur dari rumah. Apakah orang suci Swiss ini terlalu memberontak? Terlihat bahwa keluarganya akan mengadakan upacara kedewasaan besar-besaran untuknya ketika dia berusia 18 tahun. Tapi dia ingin melarikan diri sebelum itu? Adinata tersenyum. Tentu saja, ini terlalu sederhana. Wajah Lota masih serius. Apakah kamu yakin? Saya dalam pengawasan ketat, dan banyak kendala dalam keluarga saya. Saya khawatir saya akan melibatkan Anda. Apakah Anda benar-benar percaya diri? Adinata dengan cepat berkata, hei, Luota, jangan meremehkan keluarga Brahma kami. Saya memiliki pesawat siluman Zephyr 3 milik saya sendiri. Selama Anda memberitahu saya lokasinya, saya akan terbang tanpa terlihat. Ini akan memakan waktu kurang dari 1 menit. Aku bisa dengan mudah menjemputmu tanpa ada yang menyadarinya. Senyum gembira muncul di wajah Lota. Benarkah? Pesawat siluman sangat kuat. Adinata terdiam beberapa saat,
Keluarga Smithmu juga memiliki pesawat tak kasat mata. Oke? Anda pasti terlalu muda dan belum pernah melihatnya. Adinata bertanya, ngomong-ngomong, kapan upacara doasamu yang ke-18? Lota menjawab, di dalam 15 hari. Ketika Adinata dengan paksa mencium Lota sebelumnya, dia mengira dia sudah dewasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya, dia baru berusia 17 tahun sekarang. Adinata berkata, tidak masalah, setelah aku menyelamatkan keluargaku dari Park Cheng-yu, aku akan pergi ke Swiss secepat mungkin dan berjanji akan menculikmu sebelum kamu berusia 18 tahun. Lota mengangguk penuh semangat, bahkan tidak menyadari bahwa handuk yang menutupi bahunya terlepas. Tuan Brahma, panggil aku Kakak Xuan Brahma. Kamu seharusnya dipanggil Adinata, kan? Terakhir kali aku mendengar Kakak Park Cheng-yu memarahimu sebelum dia offline. Iya, panggil aku Kakak Adinata. Kalau kamu merasa canggung mengucapkan nama depanmu, panggil saja aku dengan nama terkenalku, Chris. Lota tersenyum. Tidak, saya bisa mengucapkan nama depan saya dengan baik, dan saya juga bisa berbahasa Mandarin. Kamu ganteng, kamu orang baik, terima kasih. Lota mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Mandarin yang mengejutkan, bahasa Mandarinnya cukup bagus dan pengucapannya sangat standar. Adinata tidak terlalu terkejut dan memuji sambil tersenyum. Iya, itu bagus. Adinata sendiri mahir dalam beberapa bahasa. Sebagai anak dari 8 keluarga besar, tidak jarang Lota menguasai beberapa bahasa asing, sehingga Adinata tidak bertanya kenapa ia menang. Lota berkata, saudara Adinata, bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak menyakiti saudara Park Cheng-yu? Dia selalu sangat baik padaku. Jika aku menipunya kali ini dan kamu ingin membunuhnya, aku akan merasa sangat sedih. Bab 604. Kail pancing. Gadis kecil Lota tidak bersalah dan ingin mengatakan sesuatu. Memang benar, jika Lota memanfaatkan cinta Park Cheng-woo padanya dan menipunya, yang akhirnya menyebabkan kematian Park Cheng-woo, maka Lota juga akan menjadi seorang pembunuh. Adinata tentu tidak ingin gadis kecil sederhana seperti Lota menjadi seorang pembunuh. Adinata berjanji, Lota, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya memaksanya untuk menyerahkan ibu mertuaku. Dia berasal dari keluarga Peu. Jika aku membunuhnya, itu sama saja dengan keluarga Brahma memulai perang dengan keluarga Peu. Aku tidak akan sebodoh itu. Lota mengangguk, mempercayai janji Adinata. Apakah kamu punya ibu mertua? Apakah kamu sudah menikah? Adinata tersenyum dan berkata, ya, saya sudah punya 2 istri. Lota terkejut. Wah, kalian para pria Tionghoa tidak monogami. Berapa total yang bisa kalian nikahi? Bisakah kalian menikah lagi? Dengan baik. Adinata tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Mengapa gadis kecil ini begitu tertarik dengan masalah ini? Melihat Adinata sedikit malu, Luo Tea segera tersenyum dan berkata, saya hanya bertanya dengan santai. Saya akan membantu Anda mengajak saudara Park Cheng-yu berkencan. Baiklah, bolehkah aku membuat janji dengannya di Swiss? Dia selalu mengatakan bahwa dia ingin datang ke Swiss untuk mencariku, dan dia juga tahu bahwa aku biasanya tidak bisa keluar. Adinata mengangguk. Selama dia muncul, lokasi manapun tidak menjadi masalah. Adinata memiliki zephyr nomor 3, yang dapat dengan cepat mencapai tempat manapun di dunia. Baiklah, tunggu aku. Lota dengan cepat menjadi offline. Setelah Lota pergi, Adinata berbaring di kursi geladak, menikmati sinar matahari dan angin laut. Ngomong-ngomong, aku memetik kelapa dari pohonnya dan meminumnya. Sambil minum air kelapa, aku berkata pada diriku sendiri. Saya tidak tahu apakah Lota benar-benar akan membantu saya. Adinata lebih berhati-hati. Dia selalu merasa bahwa sebagai anak dari keluarga yang tertutup, Lota agak terlalu naif. Bagaimana dia akan mewarisi bisnis keluarga di masa depan? Adinata menunggu selama setahun, dan akhirnya, seorang gadis familiar yang mengenakan bikini muncul lagi. Lolota. Adinata memandang gadis di depannya dan sedikit takut untuk mengenalinya. Gadis di depannya masih memiliki wajah suci yang sama dengan Lota, namun sosoknya tidak lagi sama seperti dulu. Lota telah berubah dari yang baru saja berada di bandara menjadi sosok superhot yang kini dapat menerima jutaan suka di Douyin. Adinata benar-benar tercengang. Ini hanyalah kombinasi Anastasia dan Maktika. Sosoknya bahkan lebih baik dari Maktika. Apa yang sedang kamu lakukan? Adinata menunjuk ke arah Lota dan tergagap ketika dia berbicara. Lota menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menatap dirinya sendiri. Adinata bertaruh bahwa dari sudut pandangnya, dia tidak akan pernah bisa melihat kaki kecilnya. Oklusinya terlalu parah. Belakangan, Lota berkata, saya menganggap saudara Adinata sebagai teman. Menurut saya, teman harus jujur satu sama lain dan tidak boleh menyembunyikan apapun. Jadi, saat aku pertama kali masuk ke dalam game, aku meluangkan waktu untuk menyesuaikan sosokku di dalam game dan membuatnya persis sama seperti di dunia nyata. Adinata tercengang. Apaan ini? Apakah ini bentuk tubuh aslimu? Lota mengangguk patuh. Iya, itu dikembalikan ke permainan 1 lawan 1. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Adinata segera bertanya. Angka ini sungguh luar biasa.
Bagaimana mungkin gadis introvert sepertimu bisa memilikinya? Adinata tidak meragukan bahwa ada wanita dengan sosok cantik di dunia ini, namun sebagian besar wanita tersebut seperti Maktika, menyukai kesombongan dan menganggap sosoknya sebagai modal untuk merayu pria kaya. Sebagai anggota keluarga Smith, Lotta memiliki uang yang tidak ada habisnya dalam hidupnya, dan dia dapat memilih pria manapun di dunia. Dia tidak perlu mempertahankan bentuk tubuhnya sampai tingkat yang menuntut. Jika dia benar-benar melakukan ini, itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki persyaratan ekstrim terhadap bentuk tubuh, sama seperti beberapa orang yang menderita misofobia. Maka dia tidak punya alasan untuk berpura-pura menjadi bandara di gambar game sebelumnya. Hal ini sepenuhnya bertentangan. Oleh karena itu, Adinata menilai dari psikologi bahwa sosok Lotta seharusnya tidak terlalu bagus. Mungkin kenyataannya tidak apa-apa, tapi Lotta pasti melakukan beberapa penyesuaian. Tidak mungkin sesempurna itu. Lotta tampak polos. Saya benar-benar mengembalikannya ke permainan 1 lawan 1. Beginilah penampilan saya di kehidupan nyata. Adinata menelan ludah, berpikir jika ini bukan permainan, hidungku akan berdarah. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang hal ini. Adinata datang ke Luota untuk berbisnis dengannya, bukan untuk memalsukan sosoknya. Adinata berkata, oke, Luota, apakah kamu sudah membuat janji dengan Park Cheng-yu? Lotta mengangguk. Kami telah membuat janji di Rose Garden Hilltop Restaurant di Bend pada pukul 4 besok sore, waktu Swiss. Keluargaku dikontrol dengan ketat dan aku tidak bisa keluar. Aku harap kamu bisa menemuinya besok dan memberitahunya bahwa aku minta maaf padaku. Aku selingkuh. Luota berbohong demi Adinata dan terlihat sangat malu. Adinata melihat penampilan Lotta yang polos dan imut, dan mau tidak mau mengulurkan tangan dan menyentuh rambut pirang halusnya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyalahkanmu. Aku akan menanggung semua kesalahan dan aku akan menanggung semua keburukan itu." Lotta mengangkat kepalanya dan menatap Adinata, dengan senyum cerah perlahan muncul di wajahnya. "Jikalau begitu, semoga kamu sukses." Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi. Karena Park Cheng-yu dan Luotea sudah menyetujui waktu dan tempat, dia pasti akan segera pergi, dan Adinata juga harus segera pergi untuk bersiap. Keesokan harinya, Bend, ibu kota Swiss. Swiss adalah salah satu negara favorit Adinata, dan Bend adalah ibu kota Swiss dan kota yang sangat sederhana. Restoran Park Sungu dan Lotayo terletak di puncak Taman Mawar, di mana Anda dapat menikmati pemandangan kota tua Bend yang indah. Waktu sudah menunjukkan pukul 3.30 sore, dan sudah banyak orang yang duduk di kursi terbuka. Di antaranya, kursi terbaik masih kosong karena sudah dipesan oleh Park Sungu. Segera, wajah Asia berpakaian seperti seorang pria muncul di restoran lantai paling atas. Itu Park Sungu. Akhirnya datang. Di kejauhan, Adinata sudah mengarahkan senapan snipernya ke Park Cheng-woo. Selain itu, orang-orang Adinata sudah diatur di restoran. Sekarang, kursi terbuka pada dasarnya diisi oleh bawahan Adinata. Park Cheng-yu tidak menyadarinya. Setelah duduk, dia mengagumi pemandangan di luar dan berkata dengan penuh emosi, "Ihaha, aku suka Swiss. Indah sekali di sini. Aku tidak menyangka Lotta akan berinisiatif mengundangku. Sepertinya ketulusanku akhirnya menyentuhnya. Kali ini, aku akan menyerang selagi setrika masih panas, mengejarnya dengan gila-gilaan, dan membuatnya setuju menjadi pacarku." Orang tuanya selalu tertutup. Bahkan ayahku pun belum pernah bertemu. Aku khawatir mereka akan keberatan jika Lotta menikah denganku. Tapi itu tidak masalah. Lotta sangat sederhana. Selama dia ditipu olehku, aku akan menghamilinya dulu. Hehe, kalau nasinya sudah matang, aku tidak percaya keluarga Smith tidak akan menyetujui pernikahan ini. Ketika memikirkan wajah suci Lotta dan sosok jahatnya, Park Cheng-yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Bab 605. Tangkap Park Sungu. Saat ini, terdapat sebuah bangunan setinggi 3.000 meter dari restoran terbuka tempat Park Sung-woo berada. Adinata menggunakan senapan sniper masa depan berteknologi tinggi yang hanya tersedia untuk 8 keluarga besar, membidik kaki Park Cheng-woo. "Park Cheng-yu, sayangku, begitu aku meninggalkan negara Han, kamu menculik ibu mertuaku dari ibu kota dan berani menyentuh keluargaku. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni kamu?" Adinata telah mengincar Park Cheng-woo. Dia berjanji pada Luota bahwa dia tidak akan membunuh Park Cheng-woo, tapi itu tidak berarti dia tidak akan menyakitinya sama sekali. Pokoknya bagi keluarga Peu yang standar kesehatannya sudah maju, ditembak itu seperti dipukul, dan itu bukan masalah besar. Misalnya, 2 hari yang lalu, Adinata baru saja menembak Park Cheng-yu, dan sekarang Park Cheng-yu bisa berjalan sendiri, seperti orang normal. Adinata tidak senang, harga yang dibayar Park Cheng-woo terlalu rendah. Oleh karena itu, Adinata membidik kaki Park Cheng-woo tempat dia memukulnya terakhir kali dan menembak lagi. Suara mendesing, pelurunya melesat di udara, dan hanya butuh 3 detik untuk mengenai kaki Park Cheng-yu secara akurat. Tahukah Anda? Ini membutuhkan senapan sniper dari pasukan lain untuk menembak. Pada jarak ini, peluru membutuhkan waktu minimal 9 detik untuk terbang. Park Sung-woo, yang sedang duduk di dekat jendela dan hendak minum, langsung berteriak kesakitan.
Sialan, siapa yang memukulku? Dan mereka memukulku di tempat aku terluka terakhir kali. Park Cheng-yu sangat marah hingga ingin memarahi ibunya. Dia baru saja pulih dari cedera kakinya, tetapi belum pulih sepenuhnya, dan dia dipukul lagi dalam posisi ini. Begitu mendengar suara tembakan, anak buah Park Cheng-woo segera bergegas maju, bersiap melindungi Park Cheng-woo. Namun, saat ini, anak buah Adinata, yang menyamar sebagai pelanggan, juga segera berangkat, bersiap untuk menangkap Park Cheng-woo hidup-hidup. Bang bang, bang bang, kedua belah pihak memulai pertarungan sengit. Bawa tuan ke bawah, aku yang menanganinya di sini. Seorang pria jangkung berkebangsaan Han berdiri di depan dan memberikan instruksi kepada orang lain. Orang ini benar-benar mampu, dia memiliki keahlian menembak dan ilmu pedang, dan keterampilannya juga cukup bagus. Adinata memiliki 2 atau 3 pria yang ingin dekat dengan Park Cheng-woo, tapi dia menyelesaikan semuanya sendiri. Oh, apakah ada ahlinya? Di gedung tinggi di kejauhan, King Long sedikit penasaran saat melihat pria dari negeri Han yang 1 lawan 10. King Long memandang Adinata. Tuan, ada seorang pria di bawah Park Cheng-yu yang tampaknya sulit untuk dihadapi. Adinata juga telah melihat situasi di sana. Sebagai keluarga yang tertutup, keluarga Park pasti akan membekali Park Cheng-yu dengan pengawal terbaik dunia. Adinata melihat bahwa King Long ingin bersaing dengannya, dan tersenyum. Tanganmu gatal, kan? Silakan, kamu jarang menghadapi lawan yang seimbang. King Long tersenyum dan mengangguk, melompat tinggi, meraih roda pendaratan helikopter, dan terbang. Dengan jarak yang begitu dekat, King Long bahkan tidak repot-repot duduk di pesawat. Tentu saja tindakan ini sangat berbahaya. Jika jatuh akan hancur berkeping-keping. Pemain yang tidak sekuat King Long tidak akan pernah berani melakukan tindakan ini. Segera, helikopter itu terbang di atas restoran di atas Taman Mawar, dan King Long melompat keluar dari helikopter. Aksi, cara macam apa ini muncul? Ketika pengawal utama Park Cheng-woo melihat King Long, dia langsung merasa bahwa orang ini bukanlah lawan yang mudah. King Long tidak berbicara omong kosong. Ini adalah konfrontasi antara keluarga Brahma dan keluarga Peu. Sebagai kepala preman keluarga Brahma, King Long tidak boleh kalah dari keluarga Peu. King Long mengambil pistolnya dan menembaknya 2 kali. Benar saja, lawannya bukanlah seorang vegetarian, dia berguling ke bawah meja dan menghindari tembakan King Long. Sekarang, lawan tidak lagi memiliki pistol di tangannya, dan King Long tidak mengganggunya. King Long juga membuang pistolnya, dia ingin bersaing dengan orang ini. Keluar! King Long menendang bangku dan langsung menendangnya ke bawah meja tempat lawan bersembunyi. Lawan pun mengulurkan kaki kanannya dan menendang bangku menjadi 2. Benar saja, mereka berimbang. Namun, King Long tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ini adalah konfrontasi pertamanya dengan master keluarga rahasia lainnya dalam karirnya. Segera setelah itu, King Long melancarkan serangan lain, memukul lawan secara langsung dengan pukulan yang berat. Lawannya juga menendang kepala King Long. Ledakan! Bentak! Keduanya dirobohkan oleh yang lain. Kekuatan ini sangat kuat, sungguh keren melihat para master top bertarung satu sama lain. Adinata memegang teropong dan tidak siap untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia yakin mereka bisa menangkap Park Cheng-woo hidup-hidup tanpa bantuannya. King Long mengusap kepala tempat dia ditendang. Jika itu orang lain, dia akan jatuh ke tanah setelah ditendang begitu keras. King Long menyadari bahwa lawannya sulit untuk dihadapi, tetapi dia juga memiliki keinginan yang kuat untuk mengalahkan lawannya. Semuanya, turun ke bawah dan tangkap Park Chung-woo hidup-hidup. Cukup bagiku untuk menangani orang ini sendirian. King Long memerintahkan pria lainnya. Orang-orang Adinata telah melakukan penyergapan di sini. Mereka memiliki lokasi dan jumlah orang yang tepat. Jadi menangkap Park Cheng-woo tidak akan menjadi masalah. Setelah mendengar ini, para bawahan turun satu demi satu. Dan rekan senegaranya Han ini juga ingin turun ke bawah untuk melindungi Park Cheng-woo dan tidak ingin bertarung dengan King Long. King Long melompat, berbalik dan mendatangi lawan, menghalangi jalan lawan. Apakah aku melepaskanmu? Kata King Long. Orang Han sangat marah. Aksi! Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan. Han Guoren mencoba yang terbaik untuk mengalahkan King Long, dan setiap gerakannya adalah gerakan mematikan. Namun, dia tidak hanya gagal melukai King Long, tetapi setelah beberapa ronde, dia ditinju oleh King Long. Tentu saja, King Long tidak dapat sepenuhnya mengalahkan rekan senegaranya Han ini untuk sementara waktu. Saat ini, Adinata menerima telepon yang mengatakan bahwa Park Cheng-woo telah ditangkap. Bawa dia ke sini. Segera, Park Cheng-woo dan anak buahnya dibawa ke Adinata. King Long dan rekan senegaranya Han juga menyelesaikan kompetisi individu mereka dan datang ke sini. Park Cheng-woo melihat Adinata dan mengutuk, "Bajingan Adinata, kamulah yang menyergapku. Bagaimana kamu muncul di Swiss? Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Apakah Lota memberitahumu sesuatu?" Adinata tidak akan mengkhianati Lota. Dia sudah menganggap Lota sebagai teman baik dan adik perempuannya. Adinata berkata dengan marah, Park Cheng-woo, kamu masih berani menanyaiku? Begitu aku berjalan pergi dengan kaki depanku, kamu meraih ibu mertuaku dengan kaki belakangmu. Kamu memprovokasi aku dan keluarga Brahma kami. Apakah kamu mencari kematian?
Dengan mengatakan itu, Adinata mengarahkan moncong pistolnya ke kepala Park Cheng-yu. Park Cheng-yu tertawa terbahak-bahak. Adinata, berhentilah berpura-pura. Kamu menipuku terakhir kali. Kupikir keterampilan medis keluarga Brahma MU sangat bagus. Ternyata itu hanya tipuan. Penyakit bibiku yang ketiga belum kunjung membaik. Kamu belum menyembuhkan bibiku yang ketiga sama sekali. Adinata mengangkat kakinya dan menendang Park Cheng-yu. Persetan, kamu menculik kerabatku, dan kamu ingin aku menyembuhkan bibimu yang ketiga? Hal baik apa yang kamu inginkan? Cepat beritahu aku di mana ibu mertuaku sekarang. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan.